Pemirsa viral sebuah sepeda motor yang ditumpangi dua pria menabrak trotoar dan rambu jalan di alun-alun kota Bondowoso. Pengendara yang tidak menggunakan helm tersebut terpental dan ditolong warga yang berada di lokasi. Inilah rekaman CCTV kecelakaan lalu lintas di kota Bondowoso yang viral di media sosial. Terlihat dua pria berboncengan sepeda motor meluncur kencang di jalan seputaran alun-alun dan langsung menabrak rambu lalu lintas di trotoar. Kedua pria yang tidak menggunakan helm tersebut langsung terpental ke pinggir trotoar. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan menolong korban. Belum diketahui penyebab kecelakaan tunggal ini. Tetap tertib berlalu lintas, patuhi aturan lalu lintas yang ada, gunakan helm standar RSI untuk pengendara sepeda motor. Namun, diduga pengendara motor tidak bisa menguasai kendaraannya saat akan berbelok karena berkecepatan tinggi. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Eksekusi gudang di Surabaya berlangsung ricuh. Massa yang menghadang jalannya eksekusi saling dorong dan terlibat keributan dengan jurusita Pengadilan Negeri Surabaya serta personel keamanan dari TNI. Eksekusi akhirnya ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ratusan orang berkumpul di depan gudang yang berada di Jalan Kenjeran, Surabaya. Mereka berjaga untuk menghadang jalannya eksekusi yang hendak dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Surabaya. Kericuan pecah saat jurusita PN Surabaya hendak membacakan putusan eksekusi di depan lokasi eksekusi. Massa langsung menghalau dan berusaha menghentikan pembacaan putusan eksekusi hingga terjadi aksi saling dorong dengan jurusita Pengadilan Negeri Surabaya serta personil keamanan dari TNI. Selain karena masih dalam masa tenang pemilu, massa meminta eksekusi dibatalkan karena proses gugatan perlawanan hukum tengah dilakukan. Lantaran mendapat perlawanan dan mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, PN Surabaya akhirnya menunda eksekusi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tidak ada batal, kami hanya akan menjadwal ulang. Mohon kesediaan dari termohon untuk mengemasi barang-barang karena jadwal ulang itu akan segera kami kirimkan tanggalnya. Pak ya, di jadwal ulang itu tidak ada pembacaan lagi, akan langsung kita laksanakan eksekusi. Eksekusi ini dilakukan atas dasar putusan PN Surabaya, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan Mahkamah Agung atas gugatan intervensi pemohon eksekusi yang memenangkan gugatan atas bangunan dan lahan seluas 290 meter persegi melawan termohon eksekusi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang warga Semanu Gunung Kidul Yogyakarta harus mengosongkan rumahnya usai ditipu kenalannya yang menolong melunasi hutang. Saat itu korban terlilit hutang dan ditolong kenalannya yang justru membuat rumah satu-satunya harus dikosongkan karena dilelang negara. Suparjan warga desa Semanu Gunung Kidul harus menelan pil pahit usai pengadilan Gunung Kidul mengosongkan rumahnya karena sudah dilelang negara dan sudah ada pemenangan lelangnya. Kejadian naas ini berawal saat 2013 lalu saat Suparjan menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan hutang ke sebuah bank pemerintah. Pada periode 2015, kredit hutang milik Suparman macet dan menyisakan hutang sebanyak 5 juta rupiah yang harus dibayarkan. Di saat terlilit hutang inilah, Suparjan dikenalkan temannya dengan seorang yang bernama Adriansa. Oleh Adriansa, inilah hutang korban dilunasi. Namun sayang usai melunasi hutang, Adriansa meminta membalik nama sertifikat tanah milik Suparjan menjadi nama miliknya dengan alasan ingin membangun rumah makan di kawasan Yogyakarta. Suparjan lantas mengalihkan nama sertifikat namanya menjadi Adriansa untuk kemudian meminjam hutang di bank sebesar 200 juta rupiah. Namun oleh Adriansa hutang dengan sertifikat tersebut tidak dilunasi sehingga bank melakukan pelelangan hingga akhirnya dimenangkan oleh Faizal Karamoy. Saya lebih tahu, saya juga marah karena saya dipermalukan dimanapun, di instansi manapun. Saya tidak terima karena dipermalukan. Saya meminjamkan, bukan saya jual. Atau nggak ada, itu, ya nggak ada istilahnya etika jual beli, nggak ada. Saya nggak pernah. Kalau
itu sertifikat saya itu dipinjam di balik nama memang iya, tapi saya enggak menyerahkan jual beli atau kaitannya dengan jual beli. Bahwa pelaksanaan eksekusi kali ini adalah pelaksanaan eksekusi atas eksekusi tanggungan ya, yang dimenangkan oleh pemohon ya, yang ketika lelang sudah dimenangkan oleh pemohon, ternyata termohon dan juga pihak yang menguasai lahan ini tidak bersedia secara sukarela untuk meninggalkan lokasi. Selama pengosongan tidak ada perlawanan dari pihak keluarga. Pihak Suparjan sendiri kini dikontrakan rumah agar mendapatkan hundian sementara. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas Pancasila menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh rektor. Aksi diwarnai membakar dan menutup kalan di depan kampus hingga menimbulkan kemacetan. Aksi saling dorong mahasiswa dengan petugas keamanan kampus Universitas Pancasila tidak bisa dihindari saat unjuk rasa kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan rektor. Kericuhan dipicu upaya mahasiswa menemui pihak rektor tetapi dihalangi sekuriti kampus. Kericuhan mereda setelah pihak kampus datang menemui mahasiswa. Mahasiswa kemudian melanjutkan aksinya ke depan kampus. Sambil membakar ban, ratusan mahasiswa memblokir Jalan Lenteng Agung persisnya di depan kampus mereka. Akibatnya arus lalu lintas menjadi macet karena kendaraan tidak ada yang dapat melintas. Arus kendaraan terpaksa dialihkan melintas ke dalam kampus. Mahasiswa menutup dicopotnya rektor atas kasus dugaan pelecehan seksual. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Anggota Reskrim Polsek Wonokolo Surabaya menangkap 4 dari 5 pelaku pencurian tiang kabel fiber optik milik PT KAI di bantaran rel kereta api Jalan Ahmad Yani. Selain meringkus keempat pelaku, polisi menyita gergaji mesin dan potongan tiang. Inilah aksi nekat pencurian tiang kabel fiber optik milik PT KAI yang dilakukan oleh sejumlah orang viral di media sosial. Aksi pencurian ini berada di bantaran rel kereta depan J-Expo Frontage Road sisi timur, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Setelah viral di media sosial, 4 dari 5 pelaku pencurian akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan oleh anggota Reskrim Polsek Wonocolo, Surabaya. Keempat pelaku dengan inisial BY, CH, HR, dan DR diringkus di rumahnya masing-masing di kawasan Wonocolo. Alasan para pelaku mencuri tiang fiber optik karena butuh uang lantaran jualan sepi sebagai pedagang asongan. Ya, jadi mereka ini modusnya adalah melihat seakan-akan tiang ini tidak terpakai, padahal tiang ini adalah digunakan untuk jaringan komunikasi PT KAI. Namun oleh mereka digergaji, ditumbangkan, lalu diangkat yang niatnya untuk dijual. Dari sampaikan Pak Kapolsek tadi, kurang dari 1 kali 2 jam beliau sudah berhasil mengungkap dan bahkan menangkap pelaku pencurian aset di wilayah kerja PT KAI. Sementara polisi masih mengejar 1 pelaku yang masih menjadi DPO. Dari penangkapan keempat pelaku ini, polisi menyita alat gergaji mesin dan potongan tiang yang belum sempat dijual. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, berkilah gaji yang didapat tidak cukup untuk biaya hidup. Seorang kasir toko kosmetik di Kota Serang, Banten nekat mencuri uang di tempatnya bekerja. Uang hasil curian dipakai tersangka untuk jalan-jalan ke Bali. Rekaman CCTV ini menjadi bukti aksi FF mencuri uang di tempat kerjanya. Bukan hanya sekali, FF yang bertugas sebagai resepsionis sekaligus kasir toko kosmetik telah berkali-kali mencuri uang. Saat diamankan polisi, FF mengaku dari bulan Februari 2022 hingga Oktober 2023 telah mencuri sekitar 500 juta rupiah. Motif tersangka karena gaji yang diterima tidak cukup untuk biaya hidup. Dengan uang kejahatan, tersangka lalu pergi berlibur ke Bali sampai 6 kali. Ulah FF terbongkar setelah pemilik toko curiga lantaran barang-barang terjual tetapi laporan keuangan tidak sesuai.
korban pada saat melakukan pengecekan barang di gudang. Ini di gudang ditemukan barangnya banyak yang kosong atau tidak ada. Kemudian melakukan pengecekan keuangan yang semestinya masuk, ternyata tidak ada uang masuk atau keuntungan yang semestinya masuk. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, FF dijerat dengan pasal 374 KUHP, Junto 372 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, penderita demam berdarah DBD di Jepara, Jawa Tengah kian meningkat hingga mencapai lebih dari 500 orang dan 12 diantaranya meninggal dunia. Tingginya angka penderita DBD menyebabkan sejumlah rumah sakit penuh dengan pasien DBD. Lonjakan pasien penderita demam berdarah dalam beberapa hari terakhir membuat RSUD Raden Ajeng Kartini Jepara, Jawa Tengah penuh. Sebagian pasien DBD terpaksa harus menjalani perawatan sementara di ruang instalasi gawat darurat karena ruang perawatan penuh. Menurut data RSUD Raden Ajeng Kartini, jumlah pasien DBD yang menjalani perawatan hingga mencapai 100 orang. Sedangkan pasien yang berada di ruang IGD sebanyak 10 orang, sebagian besar pasien DBD merupakan anak-anak. Tingginya penderita DBD di Jepara terpantau sejak awal Januari lalu. Terhitung penderita DBD pada bulan Januari hingga Februari mencapai 553 pasien, di mana 70 pasien dinyatakan masuk kategori berbahaya karena ada komplikasi yang memiliki resiko kematian tinggi. Dari 553 pasien DBD, 12 diantaranya meninggal dunia. Ini memang kita ada 70 kasus demam berdarah. Ini yang benar-benar kasus nyata DB. Dan ada tanda-tanda bahaya ya, bahkan diantaranya mengalami dengue shock syndrome. Nah, kemudian kita juga ada 12 kematian. Untuk mengantisipasi meluasnya wabah DBD, Dinas Kesehatan Jepara melakukan fogging ke sejumlah permukiman yang ditemukan penderita DBD. Upaya fogging ini dinilai mampu membasmi induk nyamuk Aedes aegypti dewasa. Pemkab Jepara menghimbau agar warga turut melakukan pencegahan DBD dengan cara melakukan pemberantasan nyamuk seperti menguras dan menutup tempat air serta mengubur barang bekas yang bisa dijadikan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan ribu pekerja IKN tidak bisa mencoblos pada pemilu 14 Februari lalu lantaran tidak terdaftar di DPT Pindah Pemilih. Namun KPU Penajam Pasar Utara mengklaim sosialisasi pendaftaran DPT sudah dilakukan sejak jauh hari sebelum hari pencoblosan. Lebih dari 11.000 pekerja konstruksi proyek IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur tidak bisa mencoblos pada pemilu 2024 14 Februari lalu. Alasannya, banyak dari mereka yang tidak terdata di DPT Pindah Pemilih. Yang kita harus tahu kan pekerja-pekerja di ibu kota ini, di IKN sini kan banyak gitu, ada sekitar ribuan itu. Nah, kalau aspirasinya nggak dimanfaatkan bagaimana, nggak ditampung gimana caranya tuh? Terkait hal itu, KPU Penajam Pasar Utara memberikan klarifikasi dan mengklaim jika pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada masing-masing perusahaan yang ada di IKN Nusantara. Menurut KPU Penajam Pasar Utara, sosialisasi bahkan sudah dilakukan di awal 2022 dan kembali dilakukan 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Pihak KPU juga mengklaim sudah melakukan jemput bola ke masing-masing perusahaan di IKN untuk pendaftaran DPT. Kami sosialisasi dari KPU itu sudah mulai awal tahun kami sudah ada sosialisasi. Tahun 2022 kami sudah sosialisasi Mbak ya, ditemani dari Bawaslu, dibantu oleh dari Polres, dari Polda bahkan itu membantu untuk sosialisasi ini, bahkan dari Pak PJ Bupati juga sosialisasi mengundang kawan-kawan yang ada di pekerja-pekerja di sini. Dari Penajam Pasar Utara, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.
Pemirsa, dukungan terhadap penggunaan hak angket di DPR terus berdatangan. Kali ini tim pembela demokrasi Indonesia dan Pergerakan Advokat Nusantara mendatangi gedung DPR RI untuk memberikan dukungan tertulis penggunaan hak angket. Sejumlah advokat yang tergabung dalam tim pembela demokrasi Indonesia atau TPDI dan Pergerakan Advokat Nusantara Selasa siang menyambangi gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan secara langsung kepada pimpinan DPR agar menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sayangnya kedatangan TPDI dan Pergerakan Advokat Nusantara untuk menemui langsung pimpinan DPR gagal karena sedang reses, sehingga dukungan tertulis hanya diserahkan ke bagian Sekretariat Jenderal dan Badan Ahli DPR. Mereka menilai penggunaan hak angket DPR merupakan cara terbaik untuk mengungkap proses pemilu 2024 yang diduga kuat syarat akan kecurangan. Diselidiki melalui mekanisme penggunaan hak angket DPR. Karena ini adalah langkah konstitusional, sementara kita melihat masyarakat juga tiap hari berdebat. Ya, di mana-mana orang berdebat tentang pemilu curang dan lain-lain. Lebih baik mekanisme penggunaan hak angket ini menjadi tempat untuk mengklirkan semua. Karena itu kita menyampaikan dukungan kepada DPR. Selain itu, TPDI juga meminta DPR segera memanggil Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan pelanggaran pemilu. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Jelang Ramadan, ratusan warga di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur menggelar tradisi ruat desa. Dalam tradisi ini warga berebut berkah dari sejumlah gunungan yang berisi sejumlah barang komoditas pangan hasil bumi berukuran jumbo. Selain itu di Klaten, Jawa Tengah, warga menggelar ruahan dengan berebut gunungan hasil bumi dan makanan legondo intip. Diawali dengan arak-arakan gunungan keliling desa, acara ruatan desa Wunut Porong Sidoarjo berlangsung meriah. Sebuah gunungan berbentuk tumpeng besar berisi aneka makanan dan sayuran, buah, hasil bumi, diarak dan diikuti ratusan warga keliling desa. Berhenti di pertigaan jalan sebagai garis finish, arak-arakan gunungan kemudian didoakan dan dibagikan gratis untuk warga. Tak pelak ratusan warga langsung berebut gunungan. Tidak hanya anak-anak, sejumlah orang dewasa juga tampak ikut berebut untuk mengambil berkah dari ruatan desa. Dalam hitungan menit, gunungan hasil bumi ini ludes diserbu warga hingga tak tersisa buah maupun sayurannya. Warga yang mendapatkan hasil bumi ini mempercayai bisa memperoleh berkah untuk keperluan masak di dapur. Tahun per tahun kita itu selalu mengadakan kirab budaya dengan gunungan-gunungan yang disiapkan oleh warga dalam hal artinya mencari keberkahan dan selama ini bertani bercocok tanam akhirnya ditumpahkan di hari ini. Selain di Sidoarjo, tradisi ruahan jelang Ramadan juga dilakukan ratusan warga di Klaten, Jawa Tengah yang langsung berebut gunungan yang digelar di Kompleks Makam Ki Ageng Perwito. Warga baik anak-anak hingga orang tua berdesakan dan berebut untuk mendapatkan gunungan 800 kue legondo intip yang merupakan makanan khas dari desa setempat. Warga percaya dengan mendapatkan kue legondo intip maupun hasil bumi bisa mendapatkan berkah sebelum menjalankan ibadah puasa. Tradisi ini digelar selain untuk mempererat silaturahmi bagi sesama warga sebelum menjalankan ibadah puasa seperti yang diajarkan Ki Ageng Perwito dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Dari Sidoarjo dan Klaten, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan.